inilah nih daerahnya ya. Nah, halo pemirsa Science of Feng Shui, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ayu Nitria masih ditemani sama Gunadi Wijaya. Ya, selama 30 menit ke depan nantinya kita akan bicara soal hunian dilihat dari ilmu Feng Shui-nya ya. Nah, nanti di sini banyak sekali hal yang akan kita bahas dan sekarang kita berada di daerah Jatiwaringin. Nah, Betul. Pak Gun, ini kan kalau keadaan sekarang nih ya, kita lagi proses syuting, emang kalau secara pribadi Ayu bilang panas juga enggak ya. Dan nyaman juga bisa didapat dari di daerah lingkungan Jatiwaringin ini. Kalau dari daerahnya dulu nih Pak, ini emang tempat hunian yang bisa dibilang segi apa, bagus kah atau lumayan? Lumayan. Ya, jadi kalau saya lihat ini kan selalu kita melihat faktor luarnya dulu gitu Ayu. Jadi nanti tadi kan sebagian saya sudah lihat dulu di map di Google, oh nih lokasinya seperti apa. Jadi saya ngelihat dulu faktor luarnya. Jadi kalau kita lihat di sini gitu loh, kita tahu sungai ada di sebelah barat. Barat. Yes. Dan kemudian kalau kita lihat lingkungan ini, kita lihat di depan rumah ini kan ada tanah lapang. Itu kan salah satu kondisi yang bagus banget. Kemudian kalau kita jalan situ dia melengkung kan? Iya, melengkung seolah-olah memeluk sini. Tapi ada satu yang sisi poin saya bahwa di situ ada tiang antena, tower. Ya, benar-benar ada tower tuh. Itu kan biasanya kita akan melihat tower itu terhadap rumah yang kita mau analisa bagus apa tidak. Begitu juga lingkungannya ini. Oke. Jadi kalau kita ngelihat, jadi secara teori gitu loh, ini lingkungannya cukup bagus. Lingkungannya Cuma ya. kalau kita lihat pintu gerbangnya tadi sebelah situ, kan agak menurun jalan. Iya, masuk sementara ya. sungai yang lebih jauh alirannya. alirannya. Kalau kita lihat sungainya jauh, berarti kan biasanya sungai itu pasti di dataran rendah. Sungainya di dataran rendah, tapi ternyata pintu masuknya dataran di sini jadi lebih tinggi. Nah, itu jadi kita ngomong lingkungan ini mungkin tidak kita ngomong KW1, jadi mesti KW2. Harusnya lebih bagus ya. Pak Gun, ini pemirsa juga pasti penasaran ya, siapa pemilik dari rumah yang nantinya akan kita lihat secara Feng Shui. Nah, ini dia profilnya. Selamat pagi pemirsa, kenalkan saya Ahim Ahmad. Saya tinggal di Jatiwaringin Asri, Pondok Gede. Tepatnya Komplek Jatiwaringin Asri, Jalan Batu Mandi, Blok K nomor 9. Sejak tahun 1996. Saya tinggal bersama istri dan 2 orang anak saya. Rumah buat saya adalah tempat di mana kita berkumpul. Oleh karena itu, ketika kita membuat rumah, saya berharap rumah ini bisa senyaman mungkin ketika kita bercengkrama bersama istri dan anak-anak kami. Ya, ini spesifikasi rumah yang saya bangun ini. Sebenarnya saya bukan memiliki background di bidang arsitek, tapi saya mencoba membangun sebuah impian rumah yang saya inginkan. Tentunya ketika pengalaman pertama kita membangun rumah ini, saya mencoba untuk belajar apa namanya itu ilmu Feng Shui. Dalam pelaksanaannya ternyata tidaklah mudah, banyak hal-hal yang perlu dikritisi atau dikoreksi. Nah, termasuk dalam pelaksanaan ini kami juga bertanya, membaca buku dan sebagainya. Pada acara ini mungkin kita bisa sharing bagaimana tepatnya ditinjau dari ilmu Feng Shui mengenai rumah kami ini. Ya, pada saat kita membangun rumah ini, yang utama buat kita adalah bagaimana rumah ini nanti ketika kita memperhatikan Feng Shui itu kita huni bisa dengan nyaman, bisa memberikan kesejukan dan ketentraman buat keluarga kita. Ya
pemirsa, itu tadi profil pemilik rumah ini ya. Nah, seperti apa kalau dilihat secara detail? Langsung saja kita langsung masuk ke rumah ya berarti ya Pak Gun ya. Oke. Jadi bisa dianalisa juga Iya, ya. jadi kita bisa analisa semuanya. Ayo Pak Gun sekarang. Banyak tanaman ya. Iya. Lidah buaya, jarang-jarang nemu lidah buaya nih. Nah pemirsa, Science of Feng Shui sekarang Ayu dan juga Pak Gunadi ini sudah ada di halaman depan ya, juga pekarangan dari kediaman Bapak Hakim. Nah, Pak Gun, ini kita bahas kalau perkarangan depan sendiri efeknya terhadap rumah apa? Oke, jadi tadi sekali lewat kan saya sudah ukurkan bahwa rumah ini menghadap selatan. Dan ini bagus sekali karena di depannya kan ada taman. Iya, iya. Jadi kalau kita lihat di sebelah situ ada sungai. Jadi sungainya mengalir dari arah selatan menuju utara. Jadi ini sebenarnya lokasinya bagus sekali, tapi sayang pintu gerbangnya kan ada di posisi barat dan agak dari tinggi ke rendah. Jadi kita ngomong bahwa komplek ini cukup bagus tapi bukan kualitas nomor 1. Kita pengennya cari yang bagus, tapi mensiasatinya Pak Gun. Mensiasatinya itu yang nanti kita akalin kan. Nah, dari sekarang kita ngelihat dari posisi rumah ini. Sebelum kita masuk saya udah melihat kan rumah ini. Kalau kita lihat pintunya, ini kan agak seperti huruf U, jadi agak masuk ke dalam. Jadi kalau kita ngomong Feng Shui itu kan ada beberapa aliran. Jadi ya, Feng Shui langit, Feng Shui manusianya, Feng Shui buminya. Nah ini nanti langitnya saya lihat, ini kondisinya lumayan bagus. Nah kita lihat buminya. Kalau kita lihat bumi, kita ngelihat aliran energinya. Jadi kalau kita lihat di sini aliran energinya dari selatan menuju utara. Ini jadi suatu Feng Shui yang bagus itu energi yang masuk ke dalam rumah dan mengalir lagi dengan baik. Nah, pintu ini sekali lihat saya ngomong bahwa pintu ini salah. Jadi pintu ini aliran energi mau masuk, tapi pintu ini menolak energi yang baik, sehingga daerah sini jelek. Gitu. Nah, selatan ini apakah cocok dengan Pak Hakimnya apa enggak? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi saya bilang ini secara Feng Shui pintunya salah. Jadi apa yang harus dilakukan dengan pintu? Simpel banget. Pintu ini kita tinggal majuin ke depan. Itu berarti dia akan terima aliran energi ini masuk dengan baik. Nah dengan kondisi ini salah. Jadi kalau kita lihat dari sini pun ruang tamunya sempit kan. Ruang tamunya sempit ini jadi seolah-olah menolak energi yang masuk. Jadi energi yang masuk itu tidak welcome. Nanti kita lihat di ruang tamunya bener nggak ya? Kita lihat ruang tamu lagi, baru kita lihat Feng Shui manusianya Pak Hakim. Itu yang kita perlukan, tanggal lahir sampai jam lahirnya, lokasi kelahirannya, arah selatan ini cocok nggak dengan Pak Hakim? Nah pemirsa Science of Feng Shui secara dari depan kan tadi Pak Gun bilang memang kurang baik ya. Tapi kalau udah di dalam ada efek baiknya juga nggak ya rumah ini terhadap penghuninya? Betul, karena setiap rumah itu kan tidak mungkin 100% salah, 100% benar. Jadi kita coba melihat salahnya di mana, kita coba reduce, yang benarnya kita bisa angkat sehingga terjadi harmoni antara penghuni dan rumahnya. Berarti Pak Gun butuh waktu juga ya? Iya, jadi saya akan perlu sekat dulu untuk melihat rumahnya. Saya mesti menganalisa Pak Hakimnya dulu, apakah arah selatan ini cocok buat Pak Hakim. Nah, jadi pemirsa Science of Feng Shui jangan kemana-mana ya, kita masih akan tetap terus bahas ini rumah seperti apa secara Feng Shui-nya. Jadi tetap bersama kami di Science of Feng Shui. Kita dalam Pak ya? Iya. Memang masih bersama kami di Science of Feng Shui ya. Sekarang Ayu sudah berada di area dalam dari hunian ini. Kalau tadi sebelum komersial break kan Pak Gunadi sempat minta waktu nih buat menganalisis rumah ini kalau dia berdasarkan Feng Shui-nya. Pemirsa pasti penasaran ya, sama nih kayak Ayu juga. Langsung kita tanya sama Pak Gunadi. Kita cari tahu nih. Tadi habis sini Pak Gunadi. Halo Ayu. Ini selalu udah sama Kompas tuh Pak yang Ayu nih. Iya, karena kan dengan kompas ini kita coba mengukur arahnya bagaimana, putaran energinya seperti apa, sudutnya berapa, dari tangga ini kemana. Nah itu yang kita lihat, karena semestinya kan permainan Feng Shui ini adalah permainan energi. Dan gimana kita mengatur energi, sama seperti kamu kalau di studio mengatur sudut-sudut lampu. Jika sudutnya nggak pas, nah itu bisa berubah macam-macam. Hasilnya juga nggak bagus ya. Pak Gun, ini kan tadi udah pakai kompas juga dia, Pak Gun udah asik ya. Nah terhadap rumah ini analisanya seperti apa? Jadi kan seperti yang saya lihat tadi, di depan rumah ini kan adalah menghadap selatan. Pintunya ya. Kemudian dari tangga ini kan ada bisa ke udara.
dia berputar, tangga ini berlawanan jarum jam. Oke. Kemudian di situ juga ada pintu, ada WC, di sini ada void, di sini tempat kerjanya Pak Hakim. Nah dari analisa ini semua banyak terjadi kesalahan di rumah ini. Satu, misalnya tangganya. Pendesainannya berarti ya. Pendesainannya yang salah. Ini tangganya salah. Jadi kalau kita melihat aliran air ini harusnya tangganya berputar searah jarum jam. Tapi ini tangganya berputar. Oh ya berlawanan ya kalau harus dari sini gitu ya. Energinya mengalir dari atas ke arah timur dari pintu garasi. Nah, sementara energi itu harusnya mengalir masuk. Nah ini energi mengalir masuk, di tangga ini mengalir turun. Terjadi bentrokan energi. Jadi di sini juga nggak enak. Oke. Tapi ketolong karena rumah ini di sini ada void. Jadi secara keseluruhan energi mengalir di void di situ. Ada yang masuk, ada yang keluar juga kan di sana. Nah, kemudian di sini kan ruang kerjanya Pak Hakim. Tadi kan saya lihat dari tanggal lahirnya Pak Hakim bahwa Pak Hakim itu selatan ini tidak bagus buat dia. Begitu juga utara. Dan kebetulan meja kerjanya Pak Hakim itu duduk di utara menghadap selatan dan ini energinya jadi nggak jelek. Energinya jelek. Iya, nggak bagus. Saya pikir dalam beberapa tahun mungkin, terutama tahun ini. Kebetulan tahun ini tahun kuda. Selatan itu juga lahan kuda. Jadi harusnya kalau saya sudah melihat dari cat kelahiran Pak Hakim, tahun ini kelihatannya Pak Hakim banyak mendapatkan masalah. Harus kerja keras saya buat tahun ini ya. Itu mesti diatur. Nah dengan kondisi ini kita coba ngatur posisi-posisi ruangannya ini, kita coba reduce atau meminimalkan semaksimal mungkin energi negatif yang ada. Oke, tapi ini menarik nih pemirsa saya Feng Shui. Tadi sempat bahas ada dapurnya juga, ada minibarnya juga. Ada minibarnya. Minibar di situ tidak menjadi masalah. Oke, Pak Gun kita bahasnya di sana aja biar lebih enak kayak gini ya. Ya, kita memang penasaran nih, coba. Yuk Pak Gun, kita ke area minibar ya. Nah, pemirsa Channel Feng Shui tadi tempat kita bahas ya minibar. Ini penasaran ya, kenapa ada apa di Pak Gun? Nah, di minibar ini nggak ada masalah, ada satu yang bagus. Karena kalau kita lihat minibar ini, dia kan ada di daerah timur, sektor timur. Dan biasanya kan minibar itu isinya wine, anggur, beli, segala macam. Saudara-saudaranya lah ya. Dan saudara-saudaranya. Karena dia, dan rata-rata kan biasanya umumnya minibar itu kan aroma alkohol kan, jadi panas. Dan kebetulan dia di sektor timur ini bagus untuk mengangkat. Dan kebetulan lagi kan kita lihat di sini ini ruangannya tinggi, di situ void. Jadi ini minibarnya salah satu tempat yang bagus. Menetral dari keadaan ini? Iya. Nah, itu. Cuman kan kalau kita lihat dari minibar, dan di sini area tangga ini jelek. Gitu. Jadi ini yang kita mau reduce lagi supaya energi negatif ini semakin berkurang. Nah kemudian di tempatnya Pak Ahim, meja kerjanya kita mesti ubah mencari lokasi yang bagus buat Pak Ahim. Pas ya. Karena biarpun sektor atau lokasi ruangan itu salah, tapi kita bisa bermain di sektor kecilnya untuk meminimais masalah yang timbul. Oke, nah ini kan ada meja makan juga. Ini otomatis kan kegiatan masak-memasak yang berhubungan dengan api, pisau ini juga terjadi di sebelah sini. Ini nggak ada masalah, karena kan ini kan untuk area memasak itu kan kita ngomong unsur api. Sementara memasak itu kita bilang ini ada di area kayu. Jadi kita ngomong kayu menghidupkan api. Jadi area masak di sebelah sini tidak ada menjadi masalah. Untuk bapak atau ibu juga nggak ada masalah? Enggak, secara umum. Tapi untuk bapak atau ibu tadi kan kita lihat Pak Ahim gitu loh. Justru daerah sini yang paling bagus buat Pak Ahim. Oh, daerah sini malah daerah sini yang bagus. Jadi sebenarnya kalau ngomong kantor di sini, cuman kan Pak Ahim kantornya di situ, sebelah utara. Jadi kita coba meminimasi lokasi kantornya dia. Jadi rumah ini memang ada beberapa yang salah, ada beberapa yang betul juga. Tapi untuk Pak Ahimnya sendiri pada waktu kita hitung berdasarkan kelahiran cat, hadap selatan ini buat Pak Ahim jelek. Pak Gun ini yang pengen tahu juga ini kan rumah ini pemilihan Feng Shui untuk langit-langitnya sendiri atau bumbungannya ya lumayan cukup tinggi banget ya. Betul. Nah sebenarnya kalau dilihat berdasarkan Feng Shui atau enggaknya fungsi bumbungan atau juga langit-langit terlalu tinggi itu gimana Pak? Jadi kita mesti lihat kalau langit-langit terlalu rendah, kita kan merasa seolah-olah ditekan. Kalau langit-langit terlalu tinggi itu luas. Nah kita mesti lihat dulu posisi aliran energi di rumah ini. Ini aliran masuk atau aliran keluar. Kebetulan rumah Pak Ahim ini alirannya masuk sehingga langit-langit yang tinggi ini sangat beruntung, energi berputar dengan baik di sini, baru keluar lewat void. Tapi yang saya bilang kan sektor yang salah jadi di posisi tangga ini. Jadi kalau misalnya suatu rumah energinya itu mengalir keluar, sebaiknya langitnya agak sedikit rendah supaya menekan ya. Jadi baik tinggi ataupun rendah tergantung situasi, tergantung bagaimana penataan rumah ini.
Ya, jadi kan kalau kita lihat Pak Ahim sama ibunya dua-dua aktif banyak keluar karena posisi kamar tidurnya di depannya ada toilet, jadi aliran energi mengalir keluar terus. Keluar itu membuat orang aktif, kalau masuk membuat orang santai. Ya pantesan ya kenapa kita pengennya di rumah ada tempat yang ini tempat favorit ya. Iya, kita bilang itu ya. jadi nyaman. Itu biasanya kita menerima energi yang masuk, jadi kita merasa nyaman. Kita seolah-olah mendapat support dari alam. Tapi kalau misalnya energi itu mengalir keluar, kita nggak betah di rumah atau selalu sibuk di rumah. Baunya pulang ke rumah ganti baju, taruh tas cabut lagi. Nah, disitulah pemilihan lokasi, pemilihan pekerjaan, apa yang kita mesti lakukan. Kita perlu nyaman di suatu lokasi atau kita perlu aktif di suatu lokasi. Makanya ya kalau ada orang bilang ya pemirsa rumahku adalah idamanku tuh emang atau jadi surgaku gitu. Bagaimana kita membuat? Jadi biasanya kita membuat kamar tidur itu harus nyaman buat kita, karena kan buat untuk istirahat. Betul. Tapi kamar kerja harus membuat kita aktif. Aktif ya. Jadi begitupun juga untuk rumah maupun kantor. Nah kita mesti tahu bisnis apa. Bisnis yang aktif maksudnya bisnis yang banyak keluar masuk pembelian atau penjualan. Itu kan bisnis aktif. Atau bisnis sekali-sekali. Mungkin penjualannya sebulan 2 kali. Nah berarti kan kita ngomong kalau penjualan 2 kali, bagaimana kita menyetel suatu situasi feng shui-nya supaya ngikutin dengan bisnisnya dan sesuai dengan arah rezeki. Daripada yang pemilik atau yang punya rumah ataupun key person dalam perusahaan tersebut. Oke, nah pemirsa ini kan baru lantai 1 ya, karena rumah ini 2 lantai dan tinggi banget ya. Kalau nanti bisa kita kasih lihat ya Pak Bunda nih, di lantai atas masih banyak akan kita bahas pasti ya. Bisa. Nah pemirsa nanti jangan kemana-mana, masih ada lagi akan kita bahas. Jadi tetap bersama kami di Science of Feng Shui. Ya Pak Gun naik tangga nih ya. Pak Gun hobinya naik gunung kan ya? Iya. Naik tangga aja. Nah pemirsa Anda masih di Science of Feng Shui ya. Tadi sempat kita bahas nih bagian tangganya ya. Ini memang nggak searah jarum jam ya Pak Gun ya. Jadi ini berlawanan jarum jam, sementara sungainya searah jarum jam. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut di lantai 2 juga penasaran ya pemirsa, kita cari posisi yang enak kayak ini ngobrol Pak Gun ya. Boleh. Udah keringetan, ngos-ngosan naik tangga, kita ke balkon. Kita cari angin sepoi-sepoi. Di kanan nih Pak Gun. Oke. Kita ada di balkon ya. Nah, pemirsa Science of Feng Shui tadi kan sempat ya Ayu sama Pak Gunadi juga pengen cari posisi yang enak sebenarnya buat ngobrol. Ini salah satu di balkon. Betul. Pak Gun nih kalau Ayu emang paling suka banget udah nyampe rumah langsung cari balkon. Pertama, Biasanya sih seperti gitu kan. iya buat hirup udara yang segar gitu. Tapi secara Feng Shui balkonnya udah benar tuh. Jadi semestinya karena ini kan arah hadap ke atas, kalau dilihat ya, itu kan taman gitu kan. Iya, ada Jadi taman. memang arahnya bagus sekali. Cuma kan sama sebelah pintu balkon ini seperti pintu bawah ini salah. Jadi dia kena masuk terjadi turbulensi atau kita ngomong energi jelek. Jadi kalau saya lihat di sini, pasti penghuni rumahnya akan jarang di sini. Karena kenapa di sini feelingnya jadi nggak enak. Jadi ini harus dibetulin. Betulin gampang. Ini majuin atau ini kita pasang partisi. Oke. Kita pasang partisi aja. Jadi kita coba paksa dorong situ. Nah ini suasananya langsung cepat berubah. Oh, jadi kayak ada sekat lah ya antara energi sana yang Betul. masuk dan dari sini yang juga mau Jadi keluar gitu. energi yang masuk di sini saya pasang lagi, saya tambah lagi supaya cepat maju. Nah sebaik baru akan menetralkan energi negatif di sini. Dan dengan netral ini baru duduk di sini merasa nyaman. Oke, nah ini juga buat keindahannya ya juga. Ya, dan indahnya artinya boleh pasang yang warna bening. fiber Nggak atau juga masalah. bening ya, jadi juga nggak tiba-tiba ditutup di black nantinya. Jelek juga. Jelek juga ya. Jadi bagaimana antara feng shui dengan arsitek dan keindahan itu harus sinkron supaya enak dilihat. Pak Gun, ini kan di lantai 2 nih, ada kamar tidur juga, ada ruangan-ruangan lain juga. Dia juga lihat ada glass box juga. Membantu juga nggak untuk energinya? Enggak juga, karena kan kalau kita lihat di situ energi mengalir di situ. Jadi kalau kita lihat itu kan semestinya ada teralis, itu kan ada batu yang dinaikin ya. Nah, itu semestinya tinggal dibuang supaya energi mengalir. Nah kemudian tadi kan kita membahas bahwa kamar Pak Ahim itu harusnya di atas,
ternyata sekarang mereka tidur di bawah. Dulunya tinggal tidur di atas. Didesain untuk di atas, Iya, tapi ternyata comfortnya ada di bawah tadi ya. kenapa? Jadi kalau kita lihat gitu loh, di depan kamar Pak Ahim itu ternyata lebih tinggi. Sementara energi mau mengalir kan, kalau di bawah, di depan kamar Pak Ahim itu ada toilet, sehingga energi langsung masuk ke toilet, langsung mengalir keluar. Dari atas, kalau mau dapat penyegaran ya ini buat kesehatan juga dapat ya. Oh Ada bagus, tumbuhan di yang sini juga- daerah bagus sekali. Itu kan jadi sini ini feng shui-nya bagus, cuman ada beberapa salah tata-tata. Cuman buat Pak Ahim secara finansial tidak terlalu bagus di sini. Nah benar, karena enggak ini rumahnya besar banget ya pemirsa, cukup Betul. besar ya, 2 lantai juga. Pasti ketika kita membangun hunian yang cukup besar, kita berharap juga bisa income kita atau Income juga finance- tambah, nah itu di situ. Feng shui ini kan juga berakibatnya kan nggak langsung dalam instan begitu, butuh waktu pelan-pelan. Nah kebetulan tahun ini tadi saya menghitung Pak Ahim, tahun ini nggak bagus buat Pak Ahim. Beberapa tahun terakhir ini nggak bagus dan mereka sudah tinggal di rumah ini kira-kira 10 tahun. Jadi semakin lama banyak masalah-masalah timbul sehingga rumah ini seolah-olah walaupun bagus tidak terlalu convenience. Oke, pantesan ya. Kadang-kadang kita lihat juga nih, ada rumah yang memang bentuknya besar ya, bagus, Iya. indah. Tapi kenapa orangnya nggak ada gitu ya? Iya, Terus juga sibuk. Ya di rumah, tapi ada rumah. Jadi kayak rumah memang- kosong jadinya ya? Iya, memang rumah biasa-biasa saja. Tapi kita datang betah aja. Banyak teman yang datang ngumpul. Betul. Tapi ada rumah yang memang nggak ada teman yang datang. Nah itu sebenarnya adalah aliran chi-nya sinkron apa enggak dengan rumah dan dengan penghuni. Waduh, ini ya memang ternyata menata rumah memang nggak semudah kita pikirin ya. Iya. Udah ada budget, udah ada desain, tapi seperti apa yang Seperti bagus apa ya? yang bagus supaya cocok, karena rumah ini kan adalah sebagian 30-50% hidup kita ada di rumah. Nah. Minimal 8 jam, 30% daripada kehidupan kita ada di rumah. Iya, terus juga kalau orang tanya, udah punya rumah belum ya? Iya. Yang paling pokok kita ke beraktivitas pulang lagi ke rumah Iya. lagi. Nah ini nih pemirsa ya, memang sudah banyak lagi yang kita bahas, coba lihat dari rumah ini sendiri. Dan sekarang seperti apa testimoni dari pemilik rumah? Ini dia. Ya, Pak Gunadi tadi sudah banyak memberikan masukan-masukan kepada kita, walaupun pada saat kita ini membangun rumah, saya mencoba untuk memasukkan pemahaman tentang Feng Shui. Ternyata setelah kita aplikasikan banyak hal-hal yang harus kita koreksi. Nah, ternyata pemahaman Feng Shui juga tergantung kepada masing-masing individu. Ada yang memiliki wawasan begitu luas, ada yang memahami Feng Shui karena dari sisi mikronya. Tapi kalau saya lihat tadi Pak Gunadi memberikan masukan kepada kita ini cukup menarik, ya, cukup menarik. Dan juga mereka memberikan masukan tentang Feng Shui ini berkaitan dengan zodiak, ya, zodiak, kemudian letak rumah, kemudian lokasi ditinjau dari sisi arah dan geografisnya. Ini cukup menarik. Nah, sebagai testimoni kita ketika kita diskusi dengan Pak Gunadi melihat Feng Shui dari sisi makronya dulu untuk menilai sebuah rumah ini. Ya, dari sisi makronya. Rumah saya ini adalah lokasi di Jatiwaringin, Pondok Gede persisnya. Nah, ini koreksi dari Pak Gunadi, rumah kami ini ada desain yang kira-kira melawan energi Feng Shui, itu yang perlu kita koreksi. Itu kira-kira satu masukan dari Pak Gunadi yang cukup menarik untuk saya perhatikan. Dari sedikit pembicaraan kita, saya cukup menarik untuk selanjutnya saya perhatikan, karena dengan Feng Shui dalam hal marketing, saya nantinya bisa memberikan pemahaman pada calon konsumen kita. Dengan sedikit bekal Feng Shui, nanti calon konsumen kita tentunya akan lebih meyakinkan kita kepada mereka. Itu, Mas.
seru nih, rumahnya juga matching nih sama warna bajunya Ayu ya ternyata. Jadi wajah baju kamu sama dengan warna rumahnya. Ya pemirsa Science of Feng Shui itu tadi testimoni dari pemilik rumah ya. Jadi Pak Gun, ternyata kalau kita bicara soal Feng Shui ya, bukan klinik lah tiba-tiba harus langsung ngerombak rumah lah. Ketok kiri, ketok kanan, yang bukan. Jadi ini secara pribadi ya pemirsa, Ayu juga punya masukan-masukan nih nanti ya, Iya. buat punya hunian kalau memang seperti apa kalau memang belum jadi lebih baik memang konsultasi dulu ya. Betul, bukan rumahnya sudah jadi baru konsultasi Feng Shui, akhirnya banyak dibongkar kiri kanan. Jadi harusnya kita benar. memilih lokasinya dulu. Lokasi itu cocok nggak sama kita, arahnya cocok apa nggak terhadap kita. Jadi arah yang kita pilih bisa arah rezeki, bisa arah kesehatan, bisa arah relationship. Betul. Nah dari situlah baru kita mulai menata kehidupan ini supaya rumah ini sinkron dengan penghuninya sehingga penghuninya mendapatkan banyak keuntungan. Nah, segala sesuatu yang ditata dengan baik kan hasil juga akan baik ya Pak Gun Betul. ya. Luar biasa. Pak Gunadi, terima kasih. Sama-sama. Ini Ayo. seru sekali ya, ternyata memang banyak pengetahuan-pengetahuan. Makanya kita bilang science of Feng Shui. Jadi Feng Shui itu adalah benar-benar adalah sains, bukan klinik. Iya benar itu ya. Jadi di garis bawahin ya Pak Gun ya. Pemirsa, untuk itu saya Ayu Tria Saya Gunadi Wijaya. pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan Suruh dia maju aja. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia maju aja, suruh. Dah.